Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Urungkeun kajarona. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu ghaniyan hamidah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kafa billahi wakila. Iyasha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Ma kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira.
mangga we sareng ti ayat hiji dua tilu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamidah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Iyasha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadirah. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Walillahi dan hanya milik Allah ma fis samawati semua yang ada di langit wa ma fil ardi dan semua yang ada di bumi. Konteksnya ayat-ayat ini disimpan sesudah ayat-ayat tentang kemarin rumah tangga, poligami, perceraian, waris, artinya tentang hukum. Kata Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala annahu malikus samawati wal ard wa annahul hakimu fiha. Jadi penegasan Allah yang hanya memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, artinya Dia yang paling berwenang, paling berkuasa dalam menentukan hukum. Ibaratnya bapak punya anak yang paling berwenang mengatur anak bapaknya bapak, bukan saya. Ini anak mau bagaimanakan, disekolahkan kemana, titah ngaji ke mana, kawin jeung saha, bapak yang lebih berwenang, saya tidak terlalu berwenang. Yang paling berwenang dengan sepeda motor bapak bukan saya, tapi bapak. Dek dikumahakeun, mau dimodif, mau dijual, ya dek digadekeun, itu bapak lebih berwenang. Kenapa? Karena pemiliknya adalah bapak-bapak, bukan saya. Maka sama, kita hidup di bumi, bumi milik Allah. Kita hidup di bawah langit, langitnya milik Allah. Kita jangan jadi tamu yang tidak tahu diri. Tamu tidak tahu diri teh, bapak namu ka bumi abdi, tiba-tiba sepeda motor saya dibawa dijual. Saya protes, kenapa itu dijual? Hak asasi manusia, cenah gitu, kebebasan. Kenapa itu rumah saya digadekan sertifikatnya? Saya juga punya hak, nggak bisa. Bapak nggak punya hak, saya yang punya hak karena itu rumah saya. Ini logika ini yang ditanamkan oleh Allah dalam ayat-ayat tentang hukum, agar tidak ada lagi
kehendak bebas dalam hukum dengan berdalih saya juga punya hak untuk bebas dari hukum Allah. Teu bisa maneh hirup di bumi Allah, nginum cai-cai Allah, hirup di kolong langit Allah. Maka dalam konteks rumah tangga kita serahkan semuanya pada yang memiliki aturan, karena kita hidup di langit Allah dan di bumi Allah. Walaqad wasaina, dan sungguh kami telah mewasiatkan alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, juga kepada kalian, baik dalam Torah, Injil atau dalam Al-Quran saat ini, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat kemarin kan tentang perceraian, ayat ini tentang takwa. Sama ini dengan di surat At-Tolak. Surat At-Tolak kan tentang perceraian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Sampai diulang-ulang 3 kali, takwa, takwa, takwa. Kenapa? Karena keretakan rumah tangga itu modalnya awalnya karena kurang takwa. Kenapa suami ingin pisah dari istri? Ngagugun hawa nafsu. Wah, cenah istri saya sudah tua, pingin yang muda, pan ngagugu hawa nafsu, teu takwa. Padahal kita rumah tangga bukan ke ngalajur nafsu, tapi buat ibadah, membangun keluarga, generasi-generasi yang solih. Ngagugu hawa nafsu, hancurna rumah tangga hancur, ya, antukna rumah tangga hancur, kemudian anak-anak terbengkalai, tata norma nilai dalam rumah tangga hilang. Ini kenapa perempuan pingin pisah, ngagugu hawa nafsu, hayang menang resiko nu leuwih gede, ya. Pengen punya suami yang lebih ganteng, yang lebih gagah, senang gitu. Jadi kurang takwa. Padahal membangun rumah tangga itu dasarnya harus takwa. Dan dengan takwa itu semua urusan beres, urusan rizki beres, ya. Tidak ada yang susah bakal jadi mudah. Tapi dengan kurang takwa hancur. Dan ini yang kita saksikan sendirilah, ya. Rumah tangga artis, si horeng, drama wungkul, romantisan teh, pedah dibayar, dikontrak, di jero nama, ya. Banyak kekerasan. Kenapa? Karena kurang takwa. Kamuflase si koreng, jeung lain hiji dua teh gitu teh. Jangan naikkan rating YouTube memesraan teh, padahal ternyata alancure, padahal kan cek kurang naonnya, harta aya, beungeut boga, gagah geulis, anak aya, tapi ya kebanyakan hancur gitu. Nah ini karena modal takwanya yang kurang. Maka dari itu Allah juga sama di sini menegaskan umat takwa, ya. Wa in takfuru, dan jika kalian kufur. Kufur itu kan dua, ya. Kufur ke Allah, ingkar Allah, tidak mau ibadah kepada Allah. Ada juga kufur amali, kufur nikmat. Kalau dalam konteks rumah tangga, kufur nikmat. Bapak ngalulengit jasa nu jadi pamajikan, padahal kudaek ka bapak kita teh berkorban istri teh. Da bapak teu ganteng-ganteng teuing, beungareun teu.
Sama ya, istri juga karena kufur kepada suami merasa kurang selalu, dan itu yang kebanyakan menyebabkan ibu-ibu masuk neraka teu narimakeun salaki datangah wae jadi cangke ningalina teh kaluhur wae. Tuh cenah bapak itu mau beli mah boga mobil. Atuh masing-masing ada rezekinya, jabatannya gini, pekerjaannya gini. Teu bisa rezeki mah teu bisa kumaha urang kumaha Allah ya. Makanya jangan kufur nikmat, tarimakeun nu aya, syukur. Itu yang membahagiakan itu syukur. Ngukur kufur nikmat mah tu rezeki bilar oge. Nah itu ya. Geus sagala aya artis susah di tangah wae mah jadi kurang wae. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menegaskan lagi, milik Allah seorang ya, hanya milik Allah, enggak ada pemilik lainnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan tubuh kita pun ini milik Allah. Makanya kata Allah, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun. Kalau memang tubuh kita milik kita ketika nyawa ada di tenggorokan, tarjiunaha in kuntum shodikin, tahan ta cenah nyawa teh. Aya jelema nu dek maut berhasil nahan nyawana teh dicabut ku Gusti Allah, enggak bisa. Tubuh kita milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah maha kaya juga maha terpuji. Artinya kita jangan merasa sok kaya, jangan merasa sok terpuji. Hanya Allah yang maha kaya terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Untuk ketiga kalinya di rangkaian ayat ini Allah menegaskan hanya milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukup hanya Allah yang jadi wakil. Bapak kurang puas ke istri, pasrahkeun ka Allah we, tawakal. Ya, jangan ngagogo hawa nafsu. Eta teh amanah buat kita mendidik dia. Masa kita lepas tanggung jawab jol lepaskeun baheula kawina diabringkeun nya, ngadaroakeun. Ari ayeuna siga kasawae main lepas. Ini tidak menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Sama istri, pasrahkeun we ka Allah semua hal yang kurang dari suami dan moal aya nu sampurna. Kita bergantung kepada Allah. Kekurangan suami semoga ditutupi oleh Allah. Kuncinya ditawakal. Dan dengan menyerahkan kepada Allah semuanya akan beres. Makanya di surat At-Tolak juga sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kadituna teh takwa teh tawakal. Tong ngagugu hawa nafsu. Serahkan pada Allah. Tapi bukan berarti kita enggak berusaha. Kita berusaha semaksimalnya, kekurangan tarimakeun aya. Wah cenah ieu pamajikan teh can marewae budak, tama adalah yang kawin deui. Padahal ya serahkan sama Allah. Kalau memang belum takdirnya, keun we da moal matak tidak jadi masuk surga karena tidak punya anak. Boa nu mandulna lain pamajikan tapi salaki ya. Jadi di sini ada korelasi jelas ya antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat lainnya dan mengajarkan norma kepada kita. Iya, jika Allah menghendaki yudhibukum, Allah akan menghilangkan kalian, membinasakan kalian. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Lain hiji dua kabeh oge dibinasakeun ku Allah babari. Wa ya'ti bi akhirin, dan Allah mendatangkan lagi yang lain. Semua manusia ini habis,
Allah mewujudkan lagi seperti Nabi Adam baru enggak susah. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah atas hal itu maha berkuasa. Tapi Allah Ar-Rahmanir Rahim. Seandainya setiap pelanggaran mau langsung Allah habiskan, mata roka ala dhariha min dabbah, tentu tidak akan tersisa, hewan pun gak akan ada. Karena kalau Allah menurunkan siksa, bukan untuk manusia saja, kabeh alamnya rusak, hewan juga rusak. Tapi Allah tidak mewujudkan itu karena Allah memberikan waktu. Sokta kita yang dalam rumah tangga pastinya belum sempurna, buruk. Allah ini Rahmanir Rahim, masih punya waktu bebenah orientasi rumah tangga. Bukan ngagugu hawa nafsu, tapi kita orientasinya takwa kepada Allah, tawakal. Maka na yuridu thawabad dunya, siapa yang menginginkan pahala dunia, keuntungan dunia, fa indallah, maka hanya di sisi Allah thawabud dunya wal akhirah, pahala atau keuntungan dunia dan akhirat. Ini maksudnya jangan kita rumah tangga orientasi dunia, karena tidak mungkin dapat akhirat. Orientasinya harus dunia dan akhirat. Makanya diajarkan dalam doa, kalau kita berdoanya Rabbana atina fid dunya, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Pinarakaeun. Kalau pinarakaeun di akhiratna, pasti di dunia naoge guys jadi neraka dunia. Tapi Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orientasi kita bukan dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Dan caranya itu adalah takwa. Nggak bisa dengan kurang takwa kemudian kita mengejar akhirat. Pasti orientasi nate dudunya we rumah tangga. Yang diobrolkan bapak dan ibu hanya masalah uang, masalah makan, masalah kesehatan. Tidak ada masalah ketakwaan, kumaha sholatna, kumaha zakatna, kumaha ngajina, bagaimana sodakohnya, bagaimana saumnya, ya. Moal aya orientasi kadinya. Kalau memang yang ada dalam benak kita urusan dunia we unggul. Dan di sini Ibnu Katsir mengutip ayat-ayat yang sudah sering kita bahas. Kalau orang orientasi dunia, udah ujung-ujungnya pasti neraka. Nggak ada pilihan buat kita kecuali orientasinya akhirat. Ya. Jangan ada nafsu dunia, tapi nafsuna kudu akhirat. Nanti dunia juga pasti terbawa. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihatnya. Allah mendengar semua yang kita omongkan, Allah melihat semua yang kita lakukan. Betul tidak ini dalam rumah tangga itu kita dasarnya takwa kepada Allah, atau nganungkul ngagugugu hawa nafsu dudunya? Ini mudah-mudahan memuhasabah, mengingatkan kembali kita semua untuk berorientasi rumah tangga hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.